talqin niku sekali lagi khilafiyah. Semantan uki di dalam madhab Imam Maliki tidak mempermasalahkan dengan hadis dhaif. Dengan madhab Syafi'i nopo Malik, Imam Nawawi mengatakan sampun menjadi ittifaq kesepakatan para ulama dalam mengamalkan hadis dhaif. Madhab Hambali uki megata pun sakniki sing rotok berat, tetapi insyaallah senasa rotok berat kula yakin panjenengan mampu untuk memahami. Niki metode ijtihad niku wonten kali niki rotok pembahasan usul fikih kali usul rapat niku benten. Napa benten orang yang sering usul di rapat niku biasanya usulnya bagus, usulnya sae, tetapi ketika pelaksanaannya si usul niki mboten enten. Napa? Sebab biasanya yang rajin usul ketika rapat kuliahnya jurusan usuluddin, makanya usul terus. Terus ijtihad menika ada dua cara, ada nasson. Nasson menika apa yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan hadisnya. Nabi memerintahkan sholat berdiri, Rasulullah berdiri sholatnya. Dan hadisnya Rasulullah memerintahkan sholat menikah takbir dengan mengangkat tangan, Rasulullah takbir mengangkat tangan. Dan nek niki nek dalil nas sebagai ijtihad sedoyo mujtahid sakit. Kemudian ada ijtihad model yang kedua namanya istinbat, menggali hukum. Justru di metode ijtihad istinbat inilah hebatnya para mujtahid. Nopo sekilas di dalam teks tidak terlihat. Setelah mujtahid menika sampun badrul wus'i, mengerahkan semua daya kemampuan, lalu kemudian akan menghasilkan sebuah hukum saking teks hadis ataupun ayat Al-Qur'an. Kula paringi contoh. Panjenengan semerep santen napa boten? Santen menika kelihatan napa boten? Boten kelihatan. Awalnya harus naik ke atas pohon kelapa. Kelapanya harus diturunkan. Kemudian serabutnya harus dilepas, tempurungnya harus dipecahkan. Kemudian dalamnya harus diparut, diberi air, diperas, baru keluar santan. Niku istinbat. Contohnya nopo niki. Nabi ketika haji wada, ketika Rasulullah haji wada menika enten ribuan sahabat, karena belum konsentrasi, Rasulullah dawuh kepada sahabat Jarir, kamu suruh orang-orang itu untuk tenang. Maka sahabat Jarir menenangkan para sahabat. Saking hadis niki oleh Imam Ibnu Hajar ini menjadi dalil kalau ada seorang khotib di depannya ada seorang Bilal, yang Bilal itu menyuruh tenang. Idza sa'idal imamu 'alal mimbar. Tetes metode Jumatan kula kali panjenengan yang ada Bilalnya niku boten bid'ah. Kenapa? Enten dalil hadis yang oleh Imam Ibnu Hajar kemudian diistinbat. Istinbatnya beliau menggunakan sistem kias yang kemudian ketika kula kali panjenengan Jumatan enten Bilal sanes bid'ah. Kok sami mendel napa niki Pak? Sakit mangertos napa boten? Dalam niki rotok berat lho nggih, sebab niki istinbat niki. Kula kan Surabaya nerangaken dalil istinbat menika minimal yang mendengarkan menika lulusan S3. Maksud kula SD, SMP, SMA. Panjenengan sampun lulus napa dereng? Berarti paham. Nek kula boten paham, napa wong kula boten lulus SMA, Pak. Mantun MI kula dimondokaken. Itu sekali lagi niki yang kemudian dijadikan dalil oleh para ulama kita. Contoh malih niki terkait doa Fatihah. Terus enten seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dengan sahabat yang lain melewati sebuah perkampungan dan meriko kepala sukunya mengalami sakit karena disengat oleh binatang berbisa. Lalu penduduknya menikah
Ada enggak di antara kalian yang bisa mengobati pemimpin kami? Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kami bisa menyembuhkan, kalau sembuh nanti bagaimana? Kalau saya bisa mengobati lalu sembuh bagaimana? Pun saya beri kambing. Ternyata oleh Abu Sa'id Al-Khudri dibacakan Fatihah, kali Allah diwarasakan. Oleh Allah disembuhkan, diberi kambing. Ketika diberi kambing mau disembelih, sahabat lain tidak mau. Ini kita tidak tahu hukumnya kambing ini halal apa enggak. Setelah dibawa ke Madinah, matur tumatun Rasulullah menceritakan kejadian itu, Nabi tanglet, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kamu tahu kalau Fatihah itu untuk doa? Kamu sembelih kambingnya, saya minta bagiannya. Artosnya pun halal. Saking hadis masalah doa ruqyah dengan Fatihah menika, Imam As-Subki beristimbat. Istimbatnya Imam As-Subki, kalau surat Fatihah bisa dibacakan untuk orang yang hidup, maka ketika surat Fatihah digunakan orang yang sudah meninggal juga diperbolehkan. Makanya saat kulo kali panjenengan tahlilan maca Fatihah, kulo kali panjenengan mantun salat jenazah enten Fatihah, kulo kali panjenengan saat ziarah kubur maca Fatihah. Fahimtum?